Halo teman-teman, selamat datang di channel Program Zaman Now. Oke, saya kayaknya mau bikin series baru ya, di mana kita akan studi kasus atau misalnya demo atau apapun lah itu ya. Tapi di sini saya nggak akan coding ya, lebih ke memanfaatkan AI agent untuk melakukan demonstrasinya. Nah, salah satunya sih biar cepet ya dan teman-teman semuanya tahu ngerti gimana cara memanfaatin si AI agent ini. Nah, jadi ini series baru mungkin ya di playlist baru nanti saya akan buat dan ini adalah video pertamanya. Jadi di video pertama ini kita mau demonstrasi hal yang paling jelek di PHP secara default ya, yaitu adalah session manajemennya. Jadi sebenarnya sebelumnya saya pernah bikin short jeleknya session management yang defaultnya di PHP. Cuma sayangnya banyak orang yang nggak ngerti juga konsepnya gitu ya. Nah di sini kita akan coba nih demonstrasiin ya, biar cepat kita pakai AI agent, suruh dia setupnya, tapi nanti tetap kita yang menginstruksikannya dan kita akan lihat nanti simulasinya akan seperti apa. Jadi ini adalah series video pertama ya, video pertama dari series untuk bekerja menggunakan AI agent. Yuk kita mulai. Oke, sekarang kita akan buat project terlebih dahulu ya. Saya akan bikin project di sini mkdir misalnya PHP session demo ya. Kita masuk. Saya akan buka menggunakan Visual Studio Code ya. Nanti saya akan menggunakan Cloud Code sebagai AI agent-nya. Teman-teman bebas mau pakai apapun ya, karena harusnya nanti sama aja ya. Teman-teman mau pakai Google Anti-Gravity, Windsurf misalnya, Cursor, atau yang lainnya lah ya, Codex dan lain-lain, terserah bebas ya. Oke, kita akan buka di sini. Oke, ini masih kosong ya. Nah, saya akan buka di sini menggunakan terminal ya. Oke, saya coba perbesar biar jelas ya. Oke, kita pakai Cloud Code ya. Teman-teman bebas mau pakai apapun, terserah teman-teman ya. Oke. Jadi di sini kita akan bikin demo, mungkin kita akan bikin 3 halaman PHP ya. Pertama itu untuk indeks PHP, nanti itu untuk loginnya ya. Lalu yang kedua itu user.php itu untuk menampilkan ya hello siapa yang udah login ya. Lalu nanti ada logout.php, nah itu untuk halaman logoutnya ya. Jadi ketika diklik logout dia balik lagi ke halaman login. Oke, di sini kita minta dulu ya. Buatkan halaman index.php ya. Isinya adalah halaman login misalnya ya. Input user dan password ya. Tidak perlu database, saya nggak mau pakai database ya. Logic loginnya sederhana misalnya user dan password harus sama ya. Kalau tidak sama login gagal ya. Nah, kalau login sukses ya, kita minta redirect ya, redirect ke halaman user.php. Detail halaman user.php nanti kita bahas selanjutnya. Oke. Nah, kalau sukses login ya, registrasikan session ke PHP session. Nah, ya, jadi seperti itu. Oke, kita akan minta. Oke, kita cek di sini ya. Jadi di sini start session kalau misalnya udah ada ya usernya dia redirect ke halaman user PHP. Kalau belum ada dicek ya user passwordnya. Kalau sama dia akan registrasikan ke user ke session ya. Lalu di redirect ke halaman ini ya. Nah, kalau tidak ada ya login gagal. Oke, udah ya. Ini HTML dan CSS-nya. Oke, sudah. Sekarang kita minta dia implementasi ya. Jadi buat halaman user.php isinya menampilkan tulisan hello user yang sedang login ya. Nah, lalu di bawah tambahkan ini ya, link menuju halaman logout.php ya. Nah, di halaman logiknya ada lagi ya. Kalau misalnya kalau belum login ya, redirect ke halaman
halaman index.php ya. Nah, di halaman logout.php ya, hapus data session ya, lalu redirect ke halaman index.php. Simpel ya. Nah, kita akan coba. Oke, ini untuk halaman ininya ya, user PHP-nya. Jadi kalau dia belum login, redirect ke halaman index untuk login, lalu kita ambil data user, di sini cuma hello, usernya siapa, di bawahnya ini ada ini ya, link menuju halaman logout. Oke, udah oke. Halaman logoutnya simpel banget ya, cuma session destroy ya, dihapus, habis itu redirect ke halaman index. Oke, sukses ya. Nah, jadi di sini kita sekarang punya 3 file, index, logout, dan juga user. Oke. Teman-teman tinggal jalankan aja ya, tapi di sini kalau teman-teman pengen jalankan pakai PHP Development Server, teman-teman bisa minta perintahnya ya. Perintah jalankan webnya pakai PHP Dev Server. Nah ini ya perintahnya. Ya. Nah teman-teman tinggal gunakan perintah ini. Oke, saya akan coba copy, saya jalankan pakai terminal di sini. Udah sukses ya, kita coba buka di sini. Nah ini ya, user contohnya salah. Nah, oh iya udah bener ya, salah ya. Sorry salah ya, harusnya salah, password-nya beda ya, beda. Nah udah bener ya, login gagal. Nah ini kan misalnya Eko login, nah ini udah bener ya, hello Eko. Udah bener ya, logout. Oke, kalau gitu problemnya apa dong ya, di session management di PHP-OT? Oke, kita akan jelaskan nih sedikit ya buat teman-teman yang belum tahu problemnya di mana. Oke, jadi ketika kita bikin ya, contohnya teman-teman bikin aplikasi PHP ya, di sini web PHP misalnya, web PHP gitu ya. Nah, si web PHP-nya ini, itu kan pasti kita akan deploy ya, deploy di ini, di satu tempat ya. Contohnya teman-teman pakai web hosting atau VPS atau virtual machine lah. Kita anggap di sini kita deploy ke virtual machine ya, di sini. Jadi ini kita deploy ke VM misalnya ya. Nah, itu kan nanti webnya tuh di-deploy ke sini. Nah, nanti ketika ada user yang login dari sini, misalnya login ke sini, ya udah, login ke sini. Nah, terus masalahnya di mana? Oke, saya akan jelaskan detailnya. Masalahnya itu adalah data session yang tadi yang kita buat tadi ya di sini itu kan waktu login itu kan kita registrasi ke session ya di sini ya. Nah, session nih atau session start. Itu data sessionnya tuh disimpan di file system. Jadi nanti di VM-nya itu akan disimpan di dalam file system data session-nya. Contohnya di sini nih. Ini adalah file system ya. Nanti data session itu akan disimpan di sini. Nah, kayak gini. Ini data session. Session disimpan tuh. Nah, terus error problemnya di mana? Ya sebenarnya sih nggak ada problem ya kalau kita pakai satu VM. Nanti kan ketika aplikasi kita makin banyak yang akses, makin rame, itu kan kita nggak mungkin pakai satu VM terus. Lama-lama tuh kita pasti butuh yang namanya scale up aplikasinya. Jawabannya tuh ada dua, mau dinaikkan terus VM-nya ya kalau udah lambat, contohnya tadinya 2 core jadi 4 core, naikin lagi jadi 8 core, naikin lagi terus-terusan. Nah problemnya kalau kita naikkan secara vertikal, itu nanti pasti ada titik akhirnya. Misalnya teman-teman udah nyampe ke 32 CPU core-nya, naikin lagi nih ke 64. Pertanyaannya ada nggak hosting yang menjual 64 core? Oke, kalau misalnya ada ya, kalau nggak ada gimana? Kan nggak bisa. Jadi artinya biasanya kita akan dobelkan ya, jadi di scale secara horizontal. Jadi yang tadi itu scale secara vertikal, kita scale secara horizontal. Yang terjadi kita VM-nya bukan satu nanti. Contoh VM-nya 2. Nah, kayak gini, VM-nya 2. Nah, terus kenapa dengan VM-nya 2? Nah, VM 2 itu problemnya adalah nanti user kita, ini user misalnya ya, itu ketika request itu kan pasti akan biasanya kita akan nambahin di depannya itu ya, itu adalah yang namanya load balancer. Untuk apa? Untuk mendistribusikan request-nya ke VM1, habis itu ke VM2, VM1 lagi, VM2 terus bolak-balik terus. Biar apa? Biar traffic-nya tuh rata. Jadi nanti request-nya tuh sebenarnya dari user tuh ke load balancer.
Nah, nanti dari load balancer-nya akan ngedistribusiin traffic. Misalnya request pertama ke sini, request kedua itu nanti ke sini. Nah, round robin tuh ya. Jadi sekali kayak gitu. Nah, problemnya adalah kalau user di sini echo ya, login, sukses loginnya ke VM1. Ini VM1 misalnya, ini VM1 nih, ini VM2 nih. Nah, yang terjadi adalah data session-nya ada di sini. Ini session echo ada di sini. Di sini nggak ada session echo. Nah, ketika request kedua itu masuk ke sini, lalu cek ke sini, loh, session echo tuh nggak ada. Dianggapnya logout. Nah, itu problemnya. Nah, itu tuh baru cuma 2 VM. Kebayang kalau misalnya kita punya 10 VM. Problem lagi ya, pusing nantinya. Si usernya tuh bingung. Tadi udah login kok sekarang jadi logout. Di-refresh lagi, balik lagi ke VM1, lah login lagi. Refresh lagi, lah logout lagi. Nah, pusing kan akhirnya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi ini problem kalau misalnya teman-teman pakai session management bawaan dari PHP. Ah, masa sih kayak gini? Oke, kita mendingan buktiin aja bener atau enggak. Nah, gimana cara buktiinnya? Ya, buktiinnya berarti teman-teman harus deploy si aplikasi PHP ini yang tadi kita buat itu ke VM dan 2 VM. Nah, problemnya tapi kalau pakai 2 VM ribet, saya harus setup VM ya. Simpel aja deh, kita pakai Docker container ya. Jadi nanti kita akan deploy ke 2 kontainer. Nah, nanti kita coba setup load balancer di depannya, kita akan round robin request-nya ke kontainer yang pertama, kontainer kedua, terus bolak-balik. Kita lihat apakah ke logout atau tidak ketika pindah kontainer. Oke. Kita minta agent-nya untuk buatkan ya, misalnya di sini. Nah, coba buatkan Docker file untuk bungkus aplikasi ini sebagai Docker image. Docker image. Oh ya, ini saya stop dulu ya, biar nggak bentrok, takut nanti portnya sama. Oke, simple ya, cuma PHP 83 Apache, ini udah oke. Nah, sekarang eh ini ignore. Oke, biarin. Oke, selanjutnya kita minta jalankan sebagai 2 kontainer. Pakai apa? Pakai Docker Compose ya. Buatkan Docker Compose ya untuk jalankan app itu sebagai 2 kontainer. Oke. Karena kalau satu kontainer kan percuma ya. Kita kan pengennya simulasi 2 kontainer. Oke. Nah, ini kenapa diganti ya? Dia langsung tiba-tiba minta Nginx, kita nggak butuh ya. Ini jangan dulu nih. Nah, ini teman-teman harus ngerti teknis tuh kayak gitu. Nggak usah pakai EPM. Buatkan dulu aja ya, 2 kontainer. Oke, kita cek. Jadi dia bikin service app 1 ini, oke, selesai. Nah, sekarang kan itu 2 kontainer. Nah, sekarang saya pengen tambahin di depannya load balancer. Ini kan berarti dia portnya beda-beda nih. Ada 8081, ada 8082. Nah, sekarang saya minta buatkan load balancer ya menggunakan Nginx ya. Eh, di mana melakukan round robin ya ke 2 kontainer itu ya. Setup juga Docker Compose untuk Nginx-nya. Oke. Nah, jadi nanti berarti yang tadi itu ini adalah 2 kontainernya ya, aplikasi yang pertama dan aplikasi yang kedua, dan nanti load balancer ini kita pakainya Nginx ya. Nah, jadi sebagai load balancer-nya. Sebenarnya sih banyak ya, nggak cuma Nginx, banyak juga yang lain, tapi di sini saya pakainya Nginx aja. Oke, di sini udah di-setupin config Nginx-nya ke app 1 dan app 2 ya. Lalu di sini proxy pass-nya udah oke. Oke, diubah lagi Docker Compose-nya ya di sini. Nah, ya. Oke, udah oke nih.
Oke, sudah dibuat Nginx-nya ya, seperti ini. Oke, sekarang udah nih. Nah, kebetulan saya pakainya ini ya, di komputer saya tidak menggunakan Docker desktop ya, saya menggunakan Podman. Nah, jadi teman-teman nanti, tinggal minta ya agent aja, saya jalankan semua kontainernya menggunakan Docker Compose-nya ya jalankan, tapi di komputer saya misalnya pakainya Podman atau Docker desktop, teman-teman kasih tahu aja. Saya pakai Podman di komputer, jalankan Docker Compose-nya. Oke, jalankan. Nah, ini mungkin bisa jadi agak lama ya kalau misalnya memang baru download pertama kali image-nya, apalagi baru build image pertama kali ya. Nah, tapi kalau di saya kebetulan sebelumnya udah saya pernah download ya, jadi ini lumayan cepat. Nah, sekarang kita bisa akses di localhost 8080. Oke. Oke ya. Nah, sekarang saya akan coba akses di sini echo ya. Oh, di sini echo. Login. Nah, bener nih ya, tapi saya refresh lagi nih ya. Tadi sempat kok tiba-tiba ada halaman not found, itu sebenarnya masuk ke kontainer yang kedua ya. Makanya dia halamannya, kayak gitu, karena belum login. Saya refresh nih. Nah lihat, kelogot kan? Nah saya refresh lagi nih, tapi refresh-nya bukan di halaman index, tapi user.php. Login kan? Saya refresh lagi. Logout lagi. Kenapa itu kejadian? Yang tadi saya bilang ya, karena ini, session-nya itu ada di sini. Jadi pas pindah ke kontainer 2, session-nya nggak ada. Nah, itu problemnya. Oke, biar teman-teman kebayang, kita ubah deh ya. Jadi, kita ubah nih. Kita ubah halaman user titik php ya. Jangan redirect ke halaman index titik php jika user belum login ya. Tampilkan saja tulisan Anda belum login ya. Lalu kita minta biar benar-benar tahu ya benar nggak sih ini di kontainer yang berbeda. Nah, di bawahnya kita tambahkan juga. Tambahkan di bawahnya footer yang berisi informasi nama kontainer. Biar bisa cek itu di kontainer mana. Oke, kita tunggu. Oke, kita cek perubahannya. Jadi dia nggak perlu initiation ya. Pokoknya dia cek apakah dia udah login atau belum. Lalu dia dapetin kontainernya dari get hostname. Jadi nanti di sini tampilannya kalau dia login, tampilannya hello. Kalau belum login, ya tampilannya Anda belum login ya. Lalu di bawahnya ada kontainernya. Oke. Oke, dia nambahin ya hostname-nya. Oke, di restart ya. Oke, saya akan coba refresh dulu ya di sini. Oh ya, saya coba login lagi. Kayaknya kan tadi kehapus ya sessionnya karena udah di restart. Eko. Anda belum login. Padahal tadi saya udah login ya. Tapi dia masuk ke kontainer app1. Tapi saya refresh nih, saya refresh. Nah, sekarang kontainernya app2 nih. Hello Eko, ke login ya. Saya refresh lagi, masih di 2, saya refresh, 1 ya. Dia belum login. Jadi kayak gitu ya, kalau pindah ke app1 belum login, tapi kalau pindah ke app2 dia udah login tuh, lihat. Nah, ini problemnya. Makanya jelek ya kalau bawaan default session manajemennya si PHP. Makanya saya tidak rekomendasikan teman-teman pakai default session manajemennya PHP. Nah, terus solusinya apa? Nah, solusinya teman-teman ya jangan pakai default file system ya. Nah, untungnya si PHP itu udah support untuk external session. Salah satunya adalah pakai Redis sebenarnya ya. Nah, teman-teman bisa pakai yang lain sebenarnya bebas ya. Nah, tapi di sini saya akan demokan gimana kalau kita pakai Redis saja. Oke, jadi saya akan logout misalnya kita akan coba di sini ubah ya. Oke. Oh ya,
Gimana sih maksudnya yang tadi? Oke, yang tadi kan kita tahu ya file system di sini. Nah, jadi kita keluarkan ke sini ya. Contohnya pakai Redis ya. Ya nanti harapannya yang ini itu udah nggak perlu lagi connect ke file system tapi masuk ke sini. Jadi nanti teman-teman mau setup 3 VM pun nggak masalah karena nanti ini semuanya sessionnya itu akan manggil ke Redis yang sama ya. Jadi kayak gini load balancernya. Nah, jadi login di VM1 nggak masalah, di VM2 tetap login, di VM3 tetap login. Kenapa? Karena data login sessionnya itu ada di external system, yaitu contohnya Redis ya. Banyak yang lain ya, tapi saya rekomendasikan pakainya Redis sih sebenarnya. Jadi di sini saya demonya pakai Redis aja. Jadi di sini misalnya, ubah session management handler PHP ya. Defaultnya pakai file ya, ubah ke Redis ya. Setup juga Redisnya di ini ya, di Docker Compose-nya. Oke, kita ubah sekarang. Oke, jadi di sini kita perlu konfigurasi PHP ininya ya, yaitu tambahin session save handler Redis, lalu Redis ada di mana. Nah, jadi ini kita perlu ya. Jadi kita tambahkan ini. Setelah itu kita tunggu. Nah, ini ya. Kita perlu install juga extension untuk Redis-nya di PHP-nya. Kenapa? Karena memang butuh ya. Default-nya itu memang PHP-nya itu nggak ada extension Redis-nya. Jadi mau tidak mau harus diinstal. Contohnya di sini nih. Ya, install Redis ini extension-nya. Nah, lalu di sini tambahkan konfigurasi yang tadi ya, session ininya. Oke. Nanti kita tunggu Docker Compose-nya biar diubah dulu. Nah, di Docker Compose-nya sekarang diubah ya, tambahin Redis, ini depend ke Redis. Oke, kita up-kan lagi si Docker-nya. Oke, udah selesai, kita sekarang coba. Saya refresh dulu ya. Saya akan coba echo misalnya, ini echo, saya coba login. Hello echo ya, ini kontainer app 2. Saya akan coba refresh lagi nih. App 1, lihat, hello echo masih login. App 2, hello echo masih login, lihat ya. Kalau di bawah diubah-ubah terus ya, berubah-ubah terus ya kontainernya. Tapi dia tetap login. Nah, jadi sekarang udah nih solve ya problem session management di PHP-nya. Nah, jadi mudah-mudahan buat teman-teman yang sekarang lagi belajar PHP ya, atau kok kenapa sih Laravel sessionnya tuh defaultnya simpannya di database ya, karena problem ini ya. Karena kalau Laravel defaultnya pakai session manajemennya PHP, ya sama nanti problemnya Laravel nggak bisa di scale up dengan baik. Nah, makanya Laravel udah ngubah default session manajemennya ya, dia nggak pakai file system ya, bawaan dari PHP, tapi dia ubah jadi database ya atau Redis. Nah, jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, nanti kalau misalnya kita ada studi kasus yang lain ya, yang bisa kita manfaatkan AI agent, biar cepat aja demonya ya. Kalau tadi saya coding semuanya sendiri kan lumayan lama ya. Nah, yang penting teman-teman ngerti aja sih nanti hasil dari AI agent-nya. Jadi inti menggunakan AI agent tuh mempercepat kita biar lebih produktif ya. Jadi bukan benar-benar gantiin, bahkan kita nggak tahu apa-apa, enggak. Kita harus tahu tetap tadi hasilnya. Jadi di sini buat mempercepat aja. Oke, nanti kalau misalnya ada kasus-kasus yang lain, saya akan tambahkan terus ya di series AI agent ini. Jadi nggak cuma belajar secara teknis sistem desain, teman-teman juga nanti belajar gimana cara manfaatin AI agent buat improve productivity-nya. Oke, kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Salam programmer zaman now. Bye-bye. Dari Sabang sampai